Shalom sahabat Medsos yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Saya bersuka cita sekali pada hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman, walaupun tidak bersama-sama di dalam satu tempat, tapi saya percaya kita bersama-sama di dalam kasih Tuhan, kita bersama-sama dalam penyertaan Tuhan, kita bersama-sama dalam janji-janji Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mengingatkan satu hal kepada setiap kita pada hari ini, yaitu jangan panik atau berhenti untuk panik di dalam kehidupan ini, karena kepanikan tidak membawa dampak positif atau dampak baik dalam kehidupan kita. Malah sebaliknya, kepanikan itu tidak membuat kita untuk semakin hidup yang produktif, atau kecenderungan apa yang kita ambil di dalam kepanikan adalah kesalahan yang besar. Oleh karena itu, saya cuma mengingatkan satu pelajaran firman Tuhan mengenai kepanikan yang hari ini saya akan sampaikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Di sana Alkitab mencatat bahwa tetapi ia ini adalah Elia, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati rasanya. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat ini menceritakan atau dilatar belakangi oleh satu kisah di mana Elia membunuh Nabi Baal. Kemudian di dalam peristiwa itu Isabel mengancam akan membunuh Elia. Oleh karena itu Elia ketakutan. Di dalam ketakutan tersebut Elia ingin mati rasanya. Sangat lucu sebenarnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat pernyataan di ayat 4 pasal 19, dia katakan di sana, kemudian ia ingin mati rasanya. Kalau memang kita pikir secara logika, kalau Elia ingin mati, nggak harus dia pergi ke padang gurun, nggak harus dia melarikan diri dari ancaman Isabel. Harusnya ia tunggu saja di situ, dia tidak usah buat apa-apa, dia nggak usah kemana-mana, dia tunggu saja di situ. Dan kematian akan dialami oleh Elia. Nggak harus dia lari karena Isabel akan ke situ. Nah, namun karena apa dia melakukan hal ini? Karena kepanikan. Karena Elia terlalu melihat persoalan yang lebih besar. Elia lupa bahwa Tuhan baru saja memperlihatkan kuasanya di depan mata Elia sendiri. Tapi itulah terkadang di dalam kehidupan kita, ketika ada persoalan yang datang, kita terlalu fokus kepada persoalan yang besar. Kita lupa bahwa ada Tuhan. Kita lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya coba mengingatkan bahwa kita perlu tahu apa sih penyebab orang mengalami kepanikan. Yang pertama, saya kira orang dapat mengalami kepanikan karena fokus kepada persoalan yang ada. Persoalan terlalu besar sehingga lupa bahwa masih ada Tuhan. Fokus kehidupan kita, fokus pikiran kita hanya ke persoalan. Mungkin nggak sih saya dapat menghadapi persoalan sebesar ini? Dan yang kedua, apa yang menjadi penyebab kepanikan adalah lupa jika ada Tuhan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu pada hari-hari ini saya ingatkan kepada setiap kita, sebesar apapun atau seberat apapun persoalan yang kita hadapi, masih ada Tuhan yang lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, kemudian bagaimana agar kita bisa melewati kepanikan, atau bagaimana supaya kepanikan di dalam hidup kita hari demi hari bisa kita atasi? Yang pertama adalah jangan izinkan pikiran negatif kita atau persoalan menguasai pikiran kita. Jangan sampai persoalan yang besar itu menguasai fokus hidup kita. Dan yang kedua, supaya kehidupan kita bebas dari kepanikan, yaitu fokus pada Tuhan yang lebih besar. Ketika kita hidup fokus kepada Tuhan, sebesar apapun, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari persoalan yang ada. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat keluar dari kepanikan? Percaya selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian di dalam persoalan. Walaupun ada sebuah lagu juga berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi dia berjanji selalu berikan kekuatan kepada setiap kita. Oleh karena itu, wajar-wajar saja ketika kita sebagai orang percaya, kelihatannya persoalan tidak pernah berhenti, selalu silih berganti datang. Persoalan yang 1 dan 2 belum kelar, persoalan 3, 4, 5 datang lagi. Itulah namanya
kita hidup di dalam dunia ini. Itulah namanya ujian-ujian iman, supaya semakin memperlihatkan kualitas iman kita sudah sejauh apa. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kepada setiap kita supaya kita tetap terus stop dari kepanikan, berhenti untuk panik, tetap fokus kepada Tuhan, percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Saya Enos Kurniawan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.